konten lucu gitu. Nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak. Kamu jangan ngarang ya kan? Ya kan yang ngomong dia. Kok jadi gue klarifikasi, lu tanyanya ke dia. Jagat media sosial kembali dibuat gempar oleh kabar kurang menyenangkan dari panggung hiburan tanah air. Kali ini sorotan tertuju pada selebritas Bunga Zainal. Di berbagai platform media sosial beredar isu yang menyebut hubungan persaudaraan antara Bunga dan sang kakak, Vicky Zainal, tengah merenggang. Bahkan kerenggangan hubungan kakak beradik itu disebut-sebut memicu aksi saling sindir yang memanas di media sosial. Lu tau nggak? Ada orang yang kalau disakitin sekarang ini memilih untuk diam. Dia nggak marah, tapi dia juga nggak mau untuk berdebat lagi. Dia memilih untuk diam bukan karena dia nggak punya kata-kata atau penyampaian yang ingin disampaikan. Tapi sepertinya tuh kayak ribuan kata-kata dan kalimat udah ada di kepalanya. Tapi nyangkut aja gitu di tenggorokan. Kayak lebih memilih untuk damai, tenang, tentram. Bukannya dia gak peduli, karena lo tau gak sih kadang-kadang udah sering banget orang menyalahpahami keadaannya dia, situasinya dia. Jadi udah di titik dimana dia tidak perlu menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi gitu. Setan kurap, lo tau gak setan kurap? Setan kurap, setannya kurapan. Gue kasih tahu nih. Sekarang hobi gue adalah ngeblok-blokin orang-orang yang komen-komen kagak jelas. Lu mau komen apa aja terserah, nggak apa-apa tapi komenannya kalau VT gue sama komenan lu nyambung nggak apa-apa, masalahnya komenan lu kagak nyambung. Isu perseteruan ini diduga bermula dari salah satu unggahan yang dibagikan oleh Vicky Zainal. Dalam sebuah video bernada candaan yang berisi perkenalan anggota keluarga, Vicky terlihat menyebutkan beberapa saudara kandungnya. Namun, warganet menyoroti bahwa nama Bunga yang merupakan adik keempat tidak disebutkan dalam video tersebut. Tak hanya itu, dalam video tersebut Vicky bahkan meminta warganet untuk berhenti mempertanyakan keberadaan Bunga dan justru memperkenalkan adiknya yang kelima. Oke, karena semua keluarga ngumpul, aku akan memperkenalkan satu persatu, oke? Pertama, aku perkenalkan my mom. Pokoknya dia yang paling suka nongol pada saat aku live. Aku Vicky. Evi. Namanya Evi Zainal. This is my mom. And this is my dad. My dad, one and only. My dad. Namanya Capuri. Capuri bin Hussein. Karena gue anak yang pertama, nah gue urutin ya, gue yang pertama. Ini yang kedua. Nah, perkenalkan dong. Apa? Nama lu siapa? My name is Rizka. Oke, yang pertama gue, ini yang kedua Rizka. Oke, yang kedua. Dan gue akan lanjut ke yang ketiga. Terus ini yang ketiga, namanya Wulan Zainal. Oke. Kok merasa paling tua? Enggak lah. Oke, sekarang lanjut yang kelima. Aduh, lu jangan nanya yang keempat ya. Pokoknya yang kelima aja langsung gue loncatin. Nah, ini yang kelima. Unggahan itulah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Tak berselang lama setelah video tersebut ramai diperbincangkan, Bunga Zainal membagikan sebuah pesan bernada sindiran melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Bunga menulis, "Sekarang jadi paham kenapa Tuhan kasih gue 3 laki-laki sekaligus dalam hidup gue. Karena di masa kecil, hidup gue dikelilingi banyak wanita toksik." Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang menilai bahwa pesan itu merupakan respons terhadap situasi yang sedang ramai diperbincangkan. Tak lama kemudian, Vicky pun tampak memberikan respons melalui sejumlah konten di media sosialnya. Dalam beberapa kesempatan, ia menyinggung sosok yang disebutnya selalu merasa menjadi korban atau playing victim. Meski tidak menyebut nama secara langsung, warganet kembali mengaitkan pernyataan tersebut dengan polemik yang sedang berlangsung. Siapa yang sindir-sindiran sih? Aku kan cuma bikin konten lucu gitu. Kalau emang kamu tersindir nggak kan? Netizen yang kesindir, kata gue mah. Kemarin itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa yang sebenarnya nggak ada signifikan masalah yang gembar-gembor.
Cuma kalau menurut gue itu netizen itu berprasangka terlalu kejauhan, lo tau nggak? Ya kan misalkan kita pingin ke kanan, dia ke kiri, ke belakang gitu, kejauhan tuh ya. Akhirnya menimbulkan suatu persepsi kegaduhan dan akhirnya mungkin membuat api gitu, percikan-percikan api yang ada panas-panasnya gitu. Kalau gue pribadi mah asik-asik aja, dilebih-lebihkan. Maka enggak, kemarin gue sempat lihat tuh adik gue ngomong, dia kan gue kemarin gue lihat dia ada postingan yang menurut gue bagus banget. Dia kan bilang, mulai sekarang gue nggak mau percaya omongan netizen, kata dia gitu kan. Itu kadang-kadang omongan netizen itu hoak. Kadang-kadang lu cuma bikin panas gue dong. Sebenarnya emang gue kagak ada panas-panasan. Gara-gara gue nyebut gini, itu kan di situ kan kagak ada dia. Adik gue nomor 6 juga nggak ada. Dar gitu kan, petasan banting dar. Jadinya panjang, ya kan? Gitu. Nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak. Kamu jangan ngarang, ya kan? Berarti itu nggak benar, Kak? Gini. Ya namanya keluarga. Aku tetap bilang ya, adikku 5 perempuan. Jadi gini, aku ber5 perempuan dan adikku yang cowok 1 laki-laki. Oke, kita tetap ber6. Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu, ya kan? Intinya kalau aku pribadi dan adik-adik aku dan keluarga aku, setiap acara semuanya pinginnya diundang. Semua pinginnya berpartisipasi langsung. Ayo ada acara ini, ayo ada acara itu, maksudnya ayo kita rangkul kan, maksudnya pingin datang gitu. Kan setiap anak punya pilihan, bener nggak? Setiap adikku punya pilihan, mau datang apa enggak, balik lagi itu kita nggak bisa maksa. Apakah semua ini hanyalah kesalahpahaman semata, ataukah ada persoalan lain yang selama ini tersimpan di balik hubungan keluarga mereka? Tentu saja hanya mereka yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Namun satu hal yang pasti, dugaan perseteruan ini telah berhasil menyita perhatian publik. Terlebih setelah berbagai unggahan bernada sindiran dari kedua belah pihak beredar luas di media sosial. Ya kan yang ngomong dia, kok jadi gue klarifikasi, lu pertanyaannya ke dia. Jangan ke gue. Kalau gue pribadi ya sudah gue maafkan. Gue tidak, dari kemarin kan juga gue menghindari kayak gini-gini ya. Gue nggak mau pertanyaan diundang, gue nggak mau. Intinya adalah gue nggak mau memperkeruh segala sesuatu yang sudah diperkeruh oleh netizen, ya kan. Ini netizen yang memperkeruh nih menurut gue, ya kan. Kalau gue pribadi, kalau gue begini, gue buka tangan, ya kan. Kalau mau dipegang begini, ayo gitu. Jadi balik lagi, yang bikin klarifikasi sampai menggemparkan media sosial kan bukan gua, gitu kan, dengan kata-kata yang menurut gue agak sedikit bikin gue nangis gitu kan. Tapi ya udahlah, ya kan, namanya juga adek lagi meledak-meledak, ntar juga baik sendiri, bener nggak? Didoain aja yang baik-baik, ya kan, kata gue. Nggak, pokoknya intinya kita nggak ada yang ribut-ribut juga. Masalah agama balik lagi semua keyakinan masing-masing, ya kan. Nggak ada yang mempermasalahkan soal agama seperti netizen yang gembar-gembor ya kemarin masalah agama. Nggak ada yang ribut-ribut masalah agama. Itu dosa masing-masing, pilihan masing-masing, tanggung jawab masing-masing kalau menurut aku gitu. Yang pengen mendekat biarkan mendekat, didekatkan. Yang pengen menjauh ya semua punya pilihan, gitu aja. Kalau lu nanya gue upaya gue sih, yang gue sih ya upaya aja ke semuanya, adik-adik gue satu-satu, ya kan. Kalian tau lah kalau gue kan maksudnya gue tuh sering live juga sama adik-adik gue, menyokap gue gitu kan. Maksudnya kalau ya emang pingin masuk, pingin ngobrol, ya udah ayo gitu. Tapi kan ada yang pingin diupayakan, ada yang nggak pingin diupayakan. Udah tahu jawabannya, pakai nanya. Di tengah sorotan tersebut, bulan Ramadan tahun ini juga terasa berbeda bagi Vicky Zainal. Ia mengungkapkan bahwa belakangan ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang ayah yang tengah sakit. Diketahui sudah sekitar 5 tahun lamanya ayah Vicky mengidap penyakit yang cukup serius. Kondisi tersebut membuat Vicky memilih untuk lebih banyak menjalani kegiatan positif, mulai dari memperbanyak ibadah hingga berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah tahun ini kalau aku pribadi memaknainya cukup berat, dikarenakan papaku juga sakit kan. Jadi dari tahun lalu papaku sakit, jadi aku lagi banyak bukan, kalau orang fokus tuh ikhtiar gitu loh. Nah, aku pribadi sih emang semoga ya nggak lancarnya pas lagi pada saat minus aja lah ya. Aku sih alhamdulillah jalaninnya terus sampai insya Allah sampai
Lebaran aku masih tetap puasa. Papaku memang lagi sakit kanker kan, udah stadiumnya juga udah parah, jadi makanya aku juga punya nazar. Aku punya nazar di mana kalau misalkan puasa aku dan segala rutinitas yang aku jalanin di positif, semoga aja doa-doa aku dikabulin gitu. Pengennya papa sehat itu aja. Memang udah lama sih gitu. Makanya kemarin pas dengar kasus Vidi meninggal, itu papa juga sempat takut karena sempat berobat bareng gitu. Jadinya gitu ya, umur nggak ada yang tahu, bisa jadi miracle kan, kita nggak tahu. Semoga tahun ini aku dan keluarga dikasih bisa lebaran bareng papa sehat gitu aja sih. Selain mendoakan kesehatan ayahnya, sebagai putri sulung Vicky juga berharap seluruh adik-adiknya dapat berkumpul bersama pada hari Lebaran nanti, termasuk Bunga yang ia harapkan dapat menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah sang ibu. Bagi Vicky, bagaimanapun juga pintu hati keluarga tidak akan pernah tertutup rapat. Ngumpulnya semua di rumah mama, seperti biasa setiap tahun kita ngumpul semua keluarga di rumah mama gitu, terus udah gitu keluarga-keluarga yang lain mungkin karena tahu papa sakit mungkin akan ngumpul di situ gitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Gini. Selagi ada orang tua, kita kan tahu orang tua adalah tiang yang benar-benar ngejaga supaya adik-adik, kakak-kakak semua satu keluarga tuh rukun dong, nggak kumpul terus bersilaturahmi, ketemu namanya keluarga gitu kan. Nah kalau misalkan orang tua nggak ada kan otomatis itu aku kan yang menjadi tulang rusuk lah di keluarga. Kalau mama papa udah nggak ada kan aku. Jadi kalau misalkan aku ada kata-kata bawel, keras, cerewet, namanya juga anak pertama gitu. Cuman mungkin ya kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima gitu aja ya kan. Namanya juga kakak pertama berat tahu jadi kakak pertama ya kan. Doanya kalau gue pribadi pinginnya semuanya bisa ngumpul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 semuanya ngumpul. Karena umur orang tua kita nggak pernah tahu. Sayangi orang tua selagi mereka masih hidup. Minta maaf seminta-minta maafnya kalau emang lu ada salah. Jangan lu ego untuk datang ke orang tua lu dan berkata maafin ya. Itu aja sih. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih kesehatan, mumpung masih dikasih hidup, temuin yuk gitu, kita sama-sama mensupport papa yang lagi sakit gitu aja sih. Ya.